Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wantini Haryanti dengan NPM 211414 dari kelas PTKB Program Studi Peternakan. Yang dimana saat ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mata kuliah manajemen pemulihan ternak dengan dosen pengampu Budian Kurniawati SPT MSc tentang materi inbreeding. Ya, yang pertama di sini ada definisi outbreeding. Outbreeding adalah sistem perkawinan hewan dari jenis yang sama tetapi yang tidak memiliki hubungan yang lebih dekat dari sedikitnya 4-6 generasi. Silang luar dengan seleksi yang sering disebut seleksi massa paling efektif dalam mengubah frekuensi gen-gen dengan pengaruh aditif. Hal ini bukan merupakan kekuatan meningkatkan hemozigositas, tetapi hanya mengubah frekuensi gen yang mengakibatkan naiknya frekuensi gen yang menguntungkan. Jadi, berbeda dengan silang dalam. Silang luar dengan seleksi dapat dianggap sebagai suatu sistem yang diharapkan untuk menghasilkan kemajuan terus-menerus dengan resiko minimum mendapat hasil yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada tujuan outbreeding. Beberapa tujuan outbreeding adalah yang pertama, menggabungkan dua sifat atau lebih yang berbeda dengan semula terdapat dalam dua bangsa ternak atau lebih ke dalam satu bangsa silangan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas ternak melalui penurunan atau penghilangan tekanan inbreeding. Yang ketiga, pembentukan bangsa baru. Yang keempat, ada grading up. Dan yang terakhir, yang kelima, pemanfaatan heterosisi. Selanjutnya ada keuntungan outbreeding. Berikut beberapa keuntungan outbreeding adalah yang pertama, sangat efektif terhadap sifat-sifat tertentu
seperti produksi susu, pertambahan bobot badan efektif untuk perbaikan genetika dengan menggabungkan dua sifat tetuanya. Yang kedua, hasil metode perkawinan ini menghasilkan peningkatan variasi populasi baik secara fenotip atau genotip sehingga meningkatkan nilai heterozigositas individu dalam suatu produksi. Dan yang terakhir, yang ketiga, tingginya nilai heterozigot akan meningkatkan daya tahan dan daya adaptasi lemak terhadap lingkungan. Secara garis besar, outbreeding dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada biak silang atau crossbreeding. Yang kedua, biak silang luar atau outcrossing. Dan yang ketiga, biak tingkat atau grading up. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu biak silang atau crossbreeding. Crossbreeding adalah persilangan antar ternak yang tidak sebangsa. Biak silang hingga saat ini tetap memegang peranan penting dalam perbaikan mutu ternak. Banyak ternak yang disebut sekarang murni atau purebred sebenarnya adalah hasil biak silang dan peranakan atau blasteran tetap ada. Secara genetis, crossbreed dan inbreed berlawanan. Dalam perkawinan sistem crossbreed, gen tetap bersifat heterozigot. Adapun jenis persilangan ini memegang peranan penting dalam pemulihan ternak dengan kegunaan yang pertama, ada saling substitusi sifat yang diinginkan, dan yang kedua memanfaatkan keunggulan ternak dalam keadaan heterozigot. Selanjutnya ada contoh bangsa sapi baru yang terbentuk dari crossbreeding. Yang pertama, ada sapi ganta Getrudis yang dimana hasil perkawinan antara sapi Brahman dengan sapi Shorthorn. Yang kedua ada sapi Brangus yang dimana hasil perkawinan antara sapi Brahman dengan sapi Aberdeen Angus yang memiliki
memiliki komposisi darahnya adalah 3/8 untuk sapi Brahman, sedangkan untuk sapi Angus 5/8. Selanjutnya ada sapi Beefmaster, yang dimana hasil persilangan antara sapi Brahman, Shorthorn, dan sapi Hereford dengan komposisi darah yang pertama Hereford 25%, yang Shorthorn 25%, sedangkan sapi Brahman 50%. Dan yang terakhir ada sapi Cartbray, yang dimana hasil kawin silang sapi Brahman dengan sapi Charolais yang memiliki komposisi darahnya adalah 3-16 untuk sapi Brahman dan 13-16 untuk sapi Charolais. Berikut ada hasil program crossbreeding berkelanjutan. Jadi, pada awalnya crossbreeding itu diawali dengan 2 indukan yang dilambangkan P1 dan P2. Lalu P1 dan P2 menghasilkan anak. P1 berupa betina, lalu betina berikutnya akan disilangkan dengan jantan dari indukan pertama atau jantan P1. Lalu menghasilkan betina F2, kemudian dikawinkan lagi penjantan lain atau jantan P2, dan seterusnya sehingga dapat disebutkan crossbreeding atau silang luar. Pada silang luar digunakan pejantan dari ras berbeda dari indukannya. Menurut Mukherjee 1980 menyatakan criss-crossing adalah persilangan ternak yang terpisah dari crossbreeding, yang dimana keduanya sebagai silang alternatif. Cara ini dikenal sebagai criss-crossing. Metode itu diusulkan karena memanfaatkan heterosis dari dalam kedua induk dan keturunan. Menurut Penn 1980 menambahkan, biak silang hingga saat ini tetap memegang peranan penting dalam perbaikan mutu ternak.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biak silang luar atau outcrossing. Outcrossing adalah persilangan antara ternak dalam satu bangsa tetapi tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Perkawinan ini hampir sama seperti inbreeding. Bedanya adalah jika inbreeding adalah perkawinan satu spesies dan satu keturunan. Bila outcrossing merupakan perkawinan satu spesies namun beda keturunan. Perkawinan ini biasanya dilakukan untuk menjaga kemurnian spesies tersebut tanpa melakukan inbreeding. Bisa juga untuk mengurangi kemungkinan kelainan genetik. Hewan yang melakukan cara perkawinan ini salah satunya adalah sapi betina. Brahman disilangkan dengan sapi jantan Brahman. Adapun tujuan utama dari outcrossing adalah untuk menjaga kemurnian bangsa ternak tertentu tanpa silang dalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biak tingkat atau grading up. Apa itu grading up? Grading up adalah persilangan balik yang dilakukan terus-menerus dan diarahkan terhadap satu bangsa ternak tertentu. Grading up adalah perkawinan yang digunakan untuk meningkatkan mutu genetik ternak yang diskrit tidak jelas asal-usulnya. Ternak dan kemudian keturunannya tersebut dikawinkan secara terus-menerus dengan ternak yang memiliki galur murni dan sifat yang jelas diharapkan. Semakin sering dilakukan perkawinan, maka keturunannya akan semakin mendekati sifat yang diinginkan. Adapun contoh grading up di Indonesia yaitu proses onggolisasi atau sejak pemerintah Hindia Belanda, sapi-sapi betina lokal di Indonesia dikawinkan dengan pejantan ongol terus-menerus sehingga terbentuk sapi yang disebut peranakan ongol. Adapun tujuan dari grading up adalah untuk memperbaiki ternak-ternak lokal. Untuk kelemahannya adalah dapat menyebabkan ternak-ternak lokal punah. Selanjutnya ada heterosis dan pemanfaatnya.
Apa itu heterosis? Heterosis adalah perbedaan antara rata-rata hasil keturunan dari suatu persilangan dengan rata-rata hasil dan tipe tetuannya. Dalam beberapa keadaan keturunan, dapat melebihi kedua tipe tetuanya. Dalam keadaan lain, keturunan dapat melebihi rata-rata orang tuanya. Sebagai contoh, pada kebanyakan tipe ternak, heterosis mengakibatkan hal-hal seperti bertambahnya pertumbuhan, produksi susu atau telur lebih besar, kedewasaan seksual lebih awal, dan sebagai berikut. Pengaruh-pengaruh ini dapat positif atau negatif, yaitu dapat diinginkan atau tidak diinginkan dipandang dari segi ekonomi. Adapun manfaat dari heterosis adalah yang pertama, heterosis disebut juga sebagai hybrid figure, yaitu kejadian dalam suatu persilangan. Dan yang kedua, performance hasil silangnya melampaui performance kedua bangsa tetuannya. Yang ketiga, penyebabnya diduga adanya tanggung jawab gen aditif yang dapat menyebabkan dominan, overdominan, dan epistasis. Selanjutnya ada heterosis dan lingkungan. Perbedaan lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya heterosis untuk banyak sifat, walaupun tidak seluruhnya. Pada umumnya, untuk sifat-sifat yang dapat diukur seperti pertumbuhan heterosis dalam satuan sebenarnya pada pemeliharaan dengan gizi yang bagus memungkinkan penampakan sifat-sifat secara maksimum sama besar atau lebih besar daripada heterosis pada pemeliharaan dengan gizi di bawah optimal. Hal ini dijelaskan dalam satu percobaan perkawinan silang pada sapi potong yang dimana sapi jantan dipelihara pada tanah kering dengan langsung energi tinggi, sedangkan sapi betina dipelihara pada peternakan musim dingin dengan makanan tambahan yang terbatas. Heterosis untuk total pertumbuhan berat dalam satuan sebenarnya 7,1 kg untuk sapi pejantan, sedangkan 4,5 kg untuk sapi betina. Ya, selanjutnya
Selanjutnya, berikut referensi dari beberapa jurnal serta artikel yang saya ambil mengenai materi outbreeding Terima kasih, segitu saja yang saya sampaikan mengenai paparan materi outbreeding yang dimana paparan ini digunakan untuk mendapatkan atau memenuhi nilai ujian mata kuliah manajemen pemulihan ternak dengan dosen pengampu Bu Dian Kurniawati, SPT MSc. Jika ada kesalahan atau kurang tepat dalam menjelaskan materi outbreeding, saya meminta maaf karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.